diri, nama Gregorius Dimas Raditya, nomor induk mahasiswa 191217273, kelas 2019A sore, mata kuliah Politik Hukum. Izin menerangkan tentang politik hukum pembentukan pengesahan Undang-Undang Mineral dan Batubara yang terbaru. Yang pertama, pengesahan undang-undang ini langsung menuai berbagai kritik. Salah satu kritik terbesar yaitu undang-undang ini disahkan ketika masa pandemi. Banyak rakyat yang menilai pengesahan undang-undang ini dilakukan secara tertutup, terburu-buru, dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga tidak adanya asas keterbukaan. Undang-undang Minerba yang baru ini mengendalikan semua kewenangan yang terkait dengan perizinan, tak lagi diatur oleh pemerintah daerah, melainkan ditarik ke pusat. Sentralisasi ini dinilai bertentangan dengan substansi otonomi daerah. 1. Kewenangan pengelolaan dan perizinan. Terkait penguasaan minerba, pemerintah dan DPR menyepakati bahwa penguasaan minerba diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Selain itu, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produk, penjualan, dan harga mineral logam. Mineral bukan logam, jenis tertentu, dan batu bara. Yang kedua, perpanjangan izin operasi. Revisi Undang-Undang Minerba ini menjamin adanya kelanjutan operasi kontrak karya atau KK atau perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara atau disingkat dengan PKP 2B menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi dengan pertimbangan upaya peningkatan penerimaan negara. Selanjutnya yang ketiga, peningkatan nilai tambah atau hilirisasi. Revisi Undang-Undang Minerba ini masih mengatur terkait dengan hilirisasi melalui kegiatan pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri, khususnya untuk pemegang izin di subsektor mineral. Juga dengan kewajiban untuk membangun fasilitas pemurnian paling lambat tahun 2023. Sejumlah insentif untuk dikucurkan untuk menyokong proyek hilirisasi ini, antara lain dalam jangka waktu perizinan untuk IUP atau IUPK yang terintegrasi dengan fasilitas pengelolaan dan atau pemurnian logam atau kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan batubara diberikan dalam jangka waktu 30 tahun dan diberikan perpanjangan selama 10 tahun. Yang keempat, divertasi. Dalam revisi Undang-Undang Minerba, pemerintah dan Komisi 7 DPR RI telah menyepakati peraturan berkaitan dengan divertasi saham dalam pasal 112 sehingga pemerintah pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divertasi saham sebesar 51%. 5. Pertambangan rakyat, reklamasi, dan pasca tambang. Di dalam revisi Undang-Undang Minerba ini, wilayah pertambangan rakyat atau WPR diberikan luasan maksimal 100 hektar dan mempunyai cabang mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 meter. Di Undang-Undang Minerba sebelumnya, WPR diberikan luasan maksimal 25 hektar dan kedalaman maksimal 25 meter. Selanjutnya, nomor 6. Revisi Undang-Undang Minerba ini juga diklaim memperkuat BUMN. Di antaranya, pengaturan bahwa WIUP atau dan wilayah BIUPK dalam ditetapkan sebagai WIUPK yang penawarannya diprioritaskan kepada BUMN, serta BUMN mendapat prioritas dalam pembelian saham divertasi. Selain itu, dalam revisi Undang-Undang Minerba juga ada peningkatan bagian pemerintah daerah dari hasil kegiatan pertambangan dari sebelumnya 1%
untuk pemerintah provinsi menjadi 1,5%. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.